Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Yudhistiara. Saya mahasiswi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat datang dalam video presentasi saya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik antara Indonesia versus Singapura. Sebelum kita masuk ke materi inti mengenai analisis kebijakan publik, yuk kita main tebak gambar terlebih dahulu. Nih, bisa dilihat di layar. Ayo, ada yang bisa tebak ini gambar apa? Gambar kucing, anjing, atau gambar apa ya? Yang jawab kucing ternyata salah. Jawabannya adalah ayam. Nah, ayo lanjut ke gambar yang kedua. Ada yang bisa tebak gambar apa ini? Penguin atau kucing ya? Yuk kita saksikan bersama-sama gambar apa ini sebenarnya. Wah, ternyata ini gambar kucing. What? Bukan penguin ya teman-teman. Oke, mungkin cukup ya ice breaking kita pada kali ini. Yuk kita lanjut ke inti pokok pembelajaran kali ini. Kebijakan publik merupakan cerminan dari cara sebuah negara mengelola tantangan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, bagaimana perbedaan pendekatan kebijakan antara dua negara tetangga seperti Indonesia dan Singapura yang memiliki konteks sosial, politik, kapasitas birokrasi yang sangat berbeda? Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana kebijakan publik dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dari kedua negara ini. Kita akan melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, mulai dari kapasitas institusi, kapasitas masyarakat, hingga komitmen dalam menjalankan program kebijakan. Yuk, kita mulai perjalanan analisis kita untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat menjadi kunci menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lalu, apa sih pengertian dari kebijakan publik? Jadi, kebijakan publik itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang disengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu guna memecahkan masalah umum dan untuk kepentingan publik. Unsur-unsur kunci kebijakan publik itu meliputi adanya aktor pembuat kebijakan atau government, tindakan yang disengaja atau deliberate, atau pilihan untuk tidak bertindak, dan sasaran untuk menyelesaikan suatu masalah publik, serta proses formal yang mengikat dan mengarah tindakan. Lalu, konsep dasar kebijakan publik itu apa saja sih? Yuk kita lihat di layar. Yang pertama itu adalah proses. Yang kedua, aktor. Yang ketiga, isi atau konten. Yang keempat, konteks. Yang pertama itu adalah proses, yaitu tahapan pembentukan kebijakan mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Dan yang kedua adalah actors atau pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan seperti pemerintah, DPR, swasta, akademisi, masyarakat, maupun media. Yang ketiga adalah isi atau konten, yaitu adalah substansi kebijakan, tujuan strategis, sasaran, dan instrumen kebijakan. Yang keempat adalah konteks, yaitu faktor sosial, ekonomi, politik, budaya yang mempengaruhi proses kebijakan. Jadi, analisis kebijakan publik itu berkaitan dengan metode, kerangka, dan teknik untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Apa saja sih yang dibahas dalam analisis kebijakan publik? Itu seperti pengertian, analisis kebijakan publik, model dan kerangka analisis, tahapan analisis kebijakan, serta studi kasus di Indonesia. Pengertian analisis kebijakan publik adalah proses sistematis untuk menilai, membandingkan, dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah publik. Jadi, ada beberapa model dan kerangka analisis yang bisa kita lihat pada slide di samping. Jadi yang pertama itu adalah model segitiga kebijakan atau policy triangle. Jadi dalam model ini ada terdapat 3 hal, yaitu konteks, aktor, proses, dan konten.
Terus yang kedua itu adalah model siklus kebijakan publik atau policy circle. Jadi dalam tahap ini ada 5. Yang pertama, identifikasi, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga legitimasi, yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang ketiga adalah model pendekatan ekonomi atau cost benefit analysis. Jadi model ini menekankan bahwa keputusan kebijakan yang baik adalah keputusan yang menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya paling efisien. Lalu apa saja tahapan analisis kebijakan? Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah formulasi alternatif, yang ketiga analisis kebijakan, yang keempat rekomendasi, yang kelima implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini bisa kita lihat di layar bahwa ada studi kasus tentang kebijakan publik di Indonesia dengan judul Analisis Evaluasi Kebijakan Publik Bantuan Tunai, yaitu studi kasus bantuan tunai di Provinsi Lampung. Lalu urgensi dan hubungannya dengan kebijakan kesehatan di Indonesia. Jadi berdasarkan jurnal tersebut didapatkan hasil bahwa 1. Menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah menjamin kebijakan berjalan sesuai tujuan. Kemudian yang ketiga sebagai dasar perbaikan kebijakan publik berikutnya. Hubungan dengan kebijakan kesehatan di Indonesia. Jadi kebijakan bantuan tunai dalam jurnal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan kesehatan karena yang pertama, pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi dan kesehatan yang bersifat saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, analisis kebijakan membantu menjaga keberlangsungan kebijakan kesehatan. Yang terakhir adalah evaluasi kebijakan publik menjadi bagian dari Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Nah, tadi kan kita sudah lihat tuh studi kasus mengenai bantuan tunai waktu zaman pandemi COVID-19 di Indonesia. Yuk kita lihat studi kasus kebijakan publik di Singapura. Lalu, apa sih perbedaannya antara di Singapura dan di Indonesia? Jadi, kalau kita lihat di tabel ini dari tujuan kebijakan, kalau di Singapura itu menekankan pada penyebaran COVID-19 dengan menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Sedangkan di Indonesia itu hanya menjaga kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi melalui bantuan tunai langsung. Jadi, kalau dianalisis, Singapura itu lebih berfokus pada kesehatan publik dan koordinasi nasional, sedangkan di Indonesia itu lebih menekankan perlindungan ekonomi sosial. Lalu yang kedua, fokus kebijakan. Untuk di Singapura sendiri, pengendalian pandemi berbasis sains dan kapasitas institusional, sedangkan untuk di Indonesia, perlindungan sosial itu seperti BLT, bansos, subsidi gaji, dan pemulihan ekonomi. Jadi untuk pendekatan Singapura itu lebih teknokratis dan preventif, sedangkan di Indonesia itu lebih reaktif dan sosial ekonomi. Jadi untuk kerangka teori, untuk di Singapura sendiri itu Policy Capacity Framework. Jadi untuk di Singapura itu mencakup kapasitas analisis, operasional, fiskal, politik. Sedangkan di Indonesia itu evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Jadi di Singapura itu menganalisis kapasitas negara, sedangkan di Indonesia itu menganalisis hasil kebijakan. Lalu yang keempat, kapasitas analisis untuk di Singapura tinggi dengan sistem data real time atau contact tracing digital, namun lemah dalam memperkirakan klaster pekerja migran. Nah, untuk kapasitas fiskal bisa dilihat di layar bahwa di Singapura itu cukup tinggi ya, yaitu sebesar 100 miliar dolar Singapura. Sedangkan kalau di Indonesia ini masih sangat terbatas untuk anggaran bantuan sosial, tetapi tidak seimbang antara kapasitas fiskal daerah. Jadi Singapura itu memiliki ruang fiskal yang besar, sedangkan Indonesia itu mengandalkan hutang dan realokasi APBN. Untuk kapasitas politik, jadi kalau di Singapura itu sangat tinggi karena kepercayaan publik besar terhadap pemerintah. Sedangkan untuk di Indonesia itu moderat. Jadi banyak kritik terhadap ketidakjelasan distribusi bantuan dan kebijakan PSBB yang berubah-ubah. Jadi di Singapura ini lebih berhasil karena stabilitas politik dan kepercayaan publik tinggi, sedangkan di Indonesia masih terdapat tantangan komunikasi publik. Terima kasih sudah menonton.